Ya, ini dimasukkan ke fungsinya tadi, nak. Fungsi H-nya 1,6 ditambah 5/2 akar 2 kali T kan itu kan. Kali T. T-nya berapa? Akar 2/4 ya. Akar 2/4. Nah, itu tinggal alihkan aja kan hilang itu ya. Terus min 5T kuadrat. T dikuadratkan. Jadi akar 2/4 dikuadratkan gitu. Ya, hitung itu tidak masalah, adik ya. Temukanlah jawabnya 2,225 tinggi, berarti meter ya. Hitungnya kan masalah itu, nak ya. Yang penting konsepnya Pak tekankan di sini ya. Hitungnya kan tidak masalah. Adik-adik di fisika sudah belajar gaya Lorentz ya, nak? Sudah belajar gaya Lorentz, Pak Suwardiano, nak? Sudah, Pak. Masih ingat rumus gaya Lorentz? Gaya Lorentz masih ingat rumusnya, nak? Hah? Komponen rumus gaya Lorentz itu kan ada kuat medan, ada kuat arus, yang gaya Lorentz pakai aturan tangan kanan itu biasanya kan mendekati papan atau menjauhi papan, yang itu Pak ingat-ingat lupa itu. Tapi kan Anda sedang yang on belajarnya ya, semoga aja enggak lupa gitu ya. Contoh yang keberapa sekarang, nak? 5. Contoh yang ke-6. 5.
kawat sepanjang L meter dialiri listrik dialiri arus listrik arus listrik apa simbolnya di sana? Iya, di ampere. Ya. Sehingga kawat tersebut berada dalam medan magnet. Medan magnet apa simbolnya, nak? B ya? Satuannya dalam Tesla biasanya. Dalam medan magnet, B dalam Tesla. Jika Q adalah sudut antara arah arus dan medan magnet. Hitunglah besar laju perubahan gaya Lorentz jika laju perubahan
Ya, soalnya gitu kurang lebih ya. Gaya Loren, gimana simbolnya enggak? Gaya itu Pak, F ya. Nah, gaya Loren ini Pak ingat waktu belajar dulu itu. Nah, biar Pak ingat cara-caranya ya bikin jembatan keledai itu biar mudah diingat rumusnya. Kalau nggak salah Pak bikin begini waktu itu ya. Bil, sin, ki gitu ya. Nah, ini mudah diingat bil sin. Daripada tukar-tukar itu ini Pak, versi Pak yang paling mudah diingat. B-nya berapa soal ini, Nak? Islam. Ya. Ini keterangan rumus ini apa tadi? F adalah gaya Loren. B itu kuat medan magnetnya. Gaya itu apa? Dalam satuannya apa misalnya gaya deh? Newtonnya. Newton. Newton. Kalau medan magnet dalam apa? Dalam Tesla ya. I kuat arus dalam apa? Ya, Pak. Air biasanya. Ini apa tadi, Nak? Sudut antara arah arus dan arah medan magnet. Ya, jadi masukkan angka-angkanya dari soal itu apa, Nak? Bil sin. Berapa Tesla ini soalnya, Nak? Harusnya 50 ampere, panjang kawat 2 meter. Mungkin soalnya kurang tidak detail Pak tulis itu ya, lengkap tuh. Dalam soal ini dalam kuat medannya adalah 0,04. 0,04. Harusnya 50 ampere. Panjang kawatnya 2 meter kayak. Tinggal kalau ini diteruskan gimana, Nak? Soal ini lengkapnya ada gininya ya, bilang-bilangnya ini. Ya. Penjelasannya apa itu simbol-simbolnya udah di sini. Ini kali ini 100 kali ini berarti tinggal 4 ya.
4 sin I. Nah, ini ada laju perubahan. Yang ditanya laju perubahan gaya Lorentz. Kalau ini cara nyari perubahan itu adalah turunan pertama itu sering juga disebut laju perubahan terhadap waktu. Kalau F turunnya berapa nak? Sama dengan X turunnya berapa model gitu. F turunnya apa? 1 F ya. 1 koefisiennya kan 1 nih. 1 D diferensial F. Kanan kalau diturunkan berapa? 4 ya 4. Sin turunnya apa? Cos I D I D Q itu artinya diferensial terhadap Q. Kemudian karena dikaitkan dengan laju itu kan terhadap waktu ya. Maka ini di terhadap waktu di T. Di Q juga di dt. Nah, tinggal dimasukkan aja. Kalau yang di kiri rumusnya ini dikatakan apa nih? Laju perubahan F, laju perubahan gaya Lorentz terhadap waktu. Kalau ini laju perubahan sudut terhadap waktu gitu ya. Masukkan. Pada saat sudutnya berapa ditanya? Laju perubahan sudut harus ini dq per dt-nya 0,02 itu. Sudutnya berapa nih? Laju perubahan gaya Lorentz berapa di saat sudutnya itu 60 derajat gitu nak. Hitung misal laju perubahan gaya Lorentz, bisa laju perubahan 0,02 dan saat sudutnya 60 derajat gitu. Masukkan 60-nya ke sini ya. Laju perubahan gaya Lorentz terhadap waktu di saat sudutnya berapa katanya tadi? Soal 60 derajat. Cos 60. Laju perubahan sudut terhadap waktunya berapa nak? 0,02 ya. Radian per detik. Tinggal hitung nih. 4 cos 60 setengah ya. 0,02. Ini coret 2. 0,04. Karena laju perubahan gaya Lorentz berarti satuannya apa? Newton terhadap waktu ya. T atau Newton per sekon ya. Itulah beberapa contoh aplikasi penerapan turunan dalam ilmu-ilmu fisika ya.
Nah, sekalian sambil jalan ya, minggu depan kita evaluasi sekali. Bahannya adalah turunan fungsi trigonometri ya. Dari awal sampai inilah penerapan stasioner. Kita akan belajar dengan baik. Nah, sekalian situasi begini jangan dijadikan kesempatan tidak memberdayakan diri, karena begini ya, gitu. Kalau tatap muka langsung kan beda ada itu. Ini hendaknya jangan mencari celah karena tidak memberdayakan kemampuan Anda yang maksimal gitu. Dimanapun kita akan belajar untuk diri kita sendiri ya. Kalau Pak sih cenderungnya Anda mau mengembangkan, menggali diri Anda sendiri, sehingga kalau ada tugas, apa kita ukur kita diri sendiri dulu, jangan andalkan teman. Gitu, ya. Karena dari mana tahu mengandalkan teman itu? Nah, kadang tugas itu sama sampai titik kemahnya itu. Jadi muridnya tidak mengembangkan diri maksimal. Kalau kita tidak mau mengembangkan diri maksimal, kan kita tidak tahu kemampuan diri kita yang sebenarnya, ya. Jangan berpikir apatis nanti, untuk apa belajar begini-gini, itu misalnya. Uang berpikir seperti itu. Ini adalah untuk, itu udah tadi, menguji kemampuan diri. Sehingga dikasih tantangan begini Anda bisa survive nanti begitu. Walaupun dengan situasi perubahan apa-apa itu, Anda masih punya daya tahan karena sudah teruji dengan situasi begini gitu lah. Hindari menipu diri sendiri ya. Kalau nipu sendiri kan lamanya Anda tidak akan mampu, akan tahu kemampuan diri Anda yang sebenarnya. Gitu, ya. Karena belajar mandiri itu penting. Nanti kalau sudah kuliah ya sudah lain dunianya itu, di mana belajar mandiri itu sangat penting begitu ya. Kita tidak bisa mutlak mengandalkan teman. Hari ini hanya itu Pak bisa sampaikan, kurang lebihnya kurangnya terutama. Harap dimaklumi suasana hati ini ya. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita cukupkan belajar sampai di sini. Ya. Kita akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi.